4 jenis karma berdasarkan sifat dari akibat yang dihasilkannya. 1. Garuka Kama atau karma berat, yaitu perbuatan yang memiliki kualitas kekuatan yang besar yang mampu menimbulkan hasil dalam kehidupan kedua, dan kekuatan kama lain tidak mampu mencegahnya. Garuka Kama terdiri dari 2 jenis yaitu: pertama, akusala garuka kama adalah perbuatan buruk jahat yang berat, yang disebut akusala garuka kama. Perbuatan jahat yang berat adalah perbuatan pandangan salah yang pasti dan 5 perbuatan durhaka, yaitu membunuh ibu, membunuh ayah, membunuh arahat, melukai seorang Buddha dan memecah belah sangha. Akibat dari melakukan akusala garuka kama adalah dilahirkan kembali ke alam apaya, alam yang menyedihkan, yaitu alam neraka, alam setan, alam binatang dan alam asura. Akusala garuka kama juga disebut sebagai anantariya kama karena dampaknya masih dapat dirasakan di kehidupan selanjutnya. Contoh, Devadatta yang telah melukai kaki Sri Buddha dan memecah belah sangha, dilahirkan kembali di alam neraka Avici. Dan Raja Ajata I yang telah membunuh ayahnya, Raja Bimbisara, tidak dapat meraih kesucian Sotapanna, tingkat kesucian pertama, karena kekuatan besar dari akusala garuka kama. Kedua, kusala garuka kama adalah perbuatan baik yang berat. Yang disebut kusala garuka kama adalah hasil dari melaksanakan samatha bhavana, meditasi ketenangan batin, sehingga mencapai rupa jana 4 dan arupa jana 4 atau disebut jana 8. Akibat dari melakukan kusala garuka kama adalah dilahirkan kembali di alam Brahma. Jika akusala garuka kama tidak memiliki waktu untuk menimbulkan hasil, maka mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi upatambaka kama, kama pendukung. Sebaliknya, jika kusala garuka kama tidak memiliki waktu untuk menimbulkan hasil, maka akan menjadi ahosi kama dan tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi upatambaka kama, kama pendukung. 2. Asana kama atau kama jelang ajal, yaitu berupa perbuatan baik ataupun buruk yang dilakukan seseorang menjelang ajalnya, yang dapat dilakukan dengan jasmani dan batin. Dengan batin misalnya, memikirkan, merasakan, mengingat-ingat semua perbuatan baik atau buruk yang telah dilakukan, atau memikirkan kebaikan atau kejahatan terhadap makhluk lain. Kama inilah yang akan menentukan keadaan kelahiran seseorang yang akan datang jika tidak ada kekuatan kama lain yang lebih besar lagi yang menentukan. Contoh, seorang algojo kerajaan bernama Tambadatika pada saat menjelang ajalnya, ia mengingat pernah memberi sedekah kepada Yang Arya. Sariputta, dengan mengingat hal ini ia terlahir di alam yang bahagia. Namun, meskipun terlahir di alam bahagia, ia tetap memperoleh dampak buruk dari perbuatan buruk yang pernah ia lakukan. Contoh lain, ia teringat kesan baik ketika ia mendengarkan dhamma atau sering bertemu dengan para beku. Apabila ia meninggal pada saat mengingat kesan baik tersebut, ia akan terlahir di alam bahagia. Sebaliknya kalau ia teringat kesan perbuatan yang tidak baik, maka ia dapat saja terlahir di alam menderita. Ini pula sebabnya seseorang yang akan meninggal dunia dilakukan upacara pembacaan parita. Salah satu tujuan upacara ritual ini adalah untuk membantu orang yang akan meninggal tersebut mengingat berbagai kesan kebajikan yang telah dilakukannya selama hidup. Dengan demikian, ia akan mempunyai kondisi untuk terlahir di alam bahagia. 3. Acinaka, bahula kama atau kama kebiasaan, yaitu perbuatan baik ataupun buruk atau jahat yang merupakan kebiasaan dari seseorang karena sering dilakukan semasa hidupnya.
Ketika seseorang sebelum ajalnya tidak melakukan kama jelang ajal, asana kama, maka yang menentukan keadaan kelahiran yang berikutnya ialah kama kebiasaan berupa perbuatan-perbuatan yang merupakan kebiasaan seseorang karena sering dilakukan sehingga seolah-olah merupakan watak baru. Misalnya karena ia meninggal dalam keadaan koma atau kecelakaan fatal, maka hal yang menentukan kelahiran kembalinya adalah perbuatan yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Contoh, orang yang mempunyai kebiasaan bermain musik, apabila pada saat meninggal dunia ia teringat dengan kebiasaannya itu, maka ia dapat saja terlahir kembali sebagai orang yang memiliki bakat bermain musik sejak kecil. Contoh lain, Cunda Sukarika Kunda si penjagal babi, yang hidup di sekitar vihara tempat Sri Buddha berdiam, ia meninggal dengan mendengking seperti babi karena kebiasaannya menyembelih babi. 4. Katata kama adalah kama yang tidak terlalu berat dirasakan akibatnya. Kama ini yang paling lemah di antara semua kama. Kama ini merupakan perbuatan baik kusala kama, dan perbuatan jahat, akusala kama, yang pernah dibuat dalam kehidupan lampau dan kehidupan sekarang ini yang hampir tidak didorong oleh kehendak. Kama ini berproses apabila ketiga kama sebelumnya tidak pernah dilakukan. Contoh, pada satu saat, seseorang pernah melihat dan menyingkirkan paku agar tidak ada orang lain yang terluka karenanya. Apabila kama sederhana yang membahagiakan ini timbul di saat kematian, ia dapat pula terlahir di alam bahagia. Sekian.